أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah sejenak kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini masih memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan, memberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan ibadah salat fardu Jumat kita secara berjamaah di sisa umur yang kita tidak mengetahui sampai kapan batasnya ini. Alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dan meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai pedoman hidup bagi kita dari dunia sampai akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di awal khutbah ini khatib mengajak terlebih dahulu diri khatib sendiri dan para jemaah semuanya, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena dengan takwa itulah sebagai modal terbaik kita menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Para jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada khutbah kita yang singkat kali ini, khatib mengambil dasar khutbah kita Al-Quran surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 2 dan 3. Di dalam ayat ini hadirin kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita selaku manusia bahwa iman itu ada ujiannya. Ketika kita telah mengaku beriman, mengucapkan saya beriman, kami beriman, dan iman itu akan diuji hadirin kaum muslimin. Ketika iman itu diuji, apakah kita berhasil dengan ujian itu atau tidak? Dan ujian itulah kata Allah untuk mengukur apakah kita adalah orang yang benar-benar beriman atau hanya orang yang dusta imannya. Berarti ada ujiannya. Inilah dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Kita ulangi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira ayutraku, akan dibiarkan saja mereka itu ayyaqulu amanna, bahwa mereka mengatakan kami telah beriman, wahum la yuftanun,
sedangkan mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu, maka pasti Allah mengetahui orang-orang yang benar. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah juga pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Hadirin kaum muslimin, para jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita baru kembali dari bulan suci Ramadan. Insya Allah kita sudah mendapatkan predikat takwa, dan iman kita insya Allah sudah pada posisi yang terbaik, tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipandang sebagai kasih sayang dalam pandangan rahmat oleh Allah pada bulan Syawal ini, karena kita sudah berhasil melaksanakan perintah Allah puasa Ramadan dengan tujuan la'allakum tattaqun. Tetapi di sisi lain hadirin kaum muslimin, ketika Allah pandang kita dengan pandang rahmat, itulah pada saat itulah kebencian memuncak daripada iblis laknatullah dan setan-setannya yang tak suka kita umat Islam ini dipandang rahmat kasih sayang oleh Allah, apalagi diampuni dosa-dosa kita. Karena itulah dalam riwayat kita melihat diri kaum muslimin, mulai 1 Syawal kemarin, sudah hampir lebih kurang 2 minggu atau lebih sekarang ini, iblis kembali akan menjerumuskan kita dari jalan yang lurus, jalan iman, jalan ketakwaan menuju siratal mustaqim, akan dibelokkan wak balik hadirin kaum muslimin. Takwa yang tinggi itu akan dipengaruhi, digerogoti lagi. Iman yang tinggi akan dipengaruhi, boleh turun lagi hadirin kaum muslimin. Karena itulah kita perlu yang namanya istiqamah. Awak harus istiqamah. Apa maknanya? Harus teguh dalam mempertahankan keimanan. Posisi takwa yang baru kita raih ini harus teguh mempertahankan nilai-nilai iman, nilai-nilai Islam, sekalipun akan ada ujian, akan ada tantangan ataupun godaan, baik dari makhluk Allah yang namanya iblis atau setan, ataupun mungkin berbentuk manusia hadirin kaum muslimin. Jadi digoda dua. Yang pertama, iman kita ini akan digoda dalam bentuk namanya tantangan. Yang kedua, godaan. Apa mana tantangan itu adalah? Tantangan itu hal yang menyakitkan. Dan ini sudah dialami oleh Rasulullah. Bagaimana Rasul lah menunjukkan ke kita bersama bagaimana Rasul betul-betul kokoh imannya, istiqamah menjaga imannya, walaupun dia mendapatkan hal yang menyakitkan, diancam, dihina, dicaci, diperangi, bahkan mau dibunuh, dia tetap kokoh dalam keimanan lillahi ta'ala. Bagaimana Rasul berdakwah ke Taif dalam sejarah sebelum peristiwa Isra Mi'raj? Ketika di kondisi Makkah, kafir Quraisy tidak lagi menerima Rasul, kondisi yang sudah bahasanya mungkin mencekam. Rasul hendak menyebarkan dakwah Islam ke Taif, tapi apa yang didapat? Jangankan orang Taif mau beriman, bahkan melempari Rasulullah bersama-sama penduduk Taif, yang kecil, yang muda, yang tua, bersama-sama untuk melempar Rasul, mengusir Rasul. Inilah tingkat kesedihan Nabi yang juga kita kenal di tahun Yaumul Husni itu. Di antaranya Rasul bersedih karena penduduk Taif tidak mau beriman kepada Allah. Rasul dibunuh, inilah gambaran. Maka kita mengambil iktibar Rasul. Rasul
diuji dalam bentuk yang amat berat. Maka mari hadirin kaum muslimin, andai kata iman kita juga diuji dalam bentuk hal yang menyakitkan, memberatkan, diancam, dihina, dibunuh dan sebagainya, kita mari menjaga iman kita ini tidak boleh goyah hadirin kaum muslimin. Karena Allah juga menginginkan iman kita ini mari kita jaga sampai akhir hayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan betul-betul berserah diri kepada Allah. Sampai kalimat nanti sakratul maut. Dan inilah visi kita hadirin kaum muslimin. Mari kita jadikan visi hidup kita visi matinya husnul khotimah. Jadi tidak visi dunia bercita-cita nanti sebelum mati kau dapat pakar dunia. Contoh lah punya harta sekian, kau dapat sebelum meninggal lah dapat jabatan itu jabatan itu, lah mereh posisi demikian dan sebagainya, lah bisa berminantu atau semua urusan dunia. Jangan hadirin kasih. Maka siapapun kita, apapun profesi kita, mari kita jadikan visi yang terbaik kita adalah matinya husnul khotimah. Karena kita tidak tahu hadirin kaum muslimin, hari ini kita beriman pada Allah, masih sholat awal, masih rajin mau melaksanakan perintah Allah, belum tentu sampai nanti sakratul maut endingnya belum tentu hadirin kaum muslimin. Karena iblis akan terus menggoda kita. Sudah sakratul maut kita, itulah kesempatan detik-detik terakhir bagaimana dia kelincirkan kita untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah terhadap semua ujian keimanan baik yang menyulitkan, mari kita tetap teguh hadirin kaum muslimin. Lalu yang kedua adalah apa ujian iman itu? Ujian dalam bentuk hal yang menyenangkan. Jadi Rasul diuji bagaimana dia berhenti menjalankan dakwah Islam itu tidak hanya menyakitkan, tidak bisa dengan cara diancam, difitnah, dicaci, diperolok-olok. Rasul diuji dalam bentuk kesenangan. Kita ingat bagaimana melalui pamannya Rasul dibujuk imannya. Wahai Muhammad, kalau kamu mau menghentikan dakwahmu ini, menyembah orang kepada Allah, maka kami akan berikan kepadamu, pilihlah, mau harta, ambillah semua kekayaan bangsa Arab ini, kami berikan padamu. Kalau kamu mau wanita, wahai Muhammad, pilihlah semua wanita yang paling cantik di Mekah ini, ambillah untuk jadi istrimu. Yang ketiga, kalau kamu mau kekuasaan, wahai Muhammad, kami angkat engkau menjadi raja pimpinan kami. Lalu apa kata Rasul? Wahai pamanku, andai kata paman bersama yang lain bisa mengambil matahari, meletakkan di tangan kananku, bulan tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menegakkan kalimat Allah ini, atau aku nanti binasa. Inilah keteguhan iman. Dan inilah akan diuji kita. Diuji harta. Karena orang ketika tidak punya harta berani mengatakan ini halal, ini haram. Tapi diberikan harta sekian rupiah, baru bah panganan. Yang halal jadi makruh, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, itu baru harta. Diuji jabatan, diangkat jabatannya tinggi-tinggi. Yang pertama, kau tidak boleh, tidak boleh karena agama. Karena sudah diberi jabatan, ini boleh, berubah panganan. Diberikan wanita yang cantik, dipancing, diberikan dengan nafsu syahwat kepada wanita. Hal yang benar akhirnya berubah menjadi tidak benar.
Maka mari kita tirulah dengan kaum muslimin. Ujian keimanan dalam bentuk yang menyenangkan, baik diuji dalam bentuk kesenangan harta, tahta, pangkat, jabatan dunia, Rasul berhasil. Inilah yang kita tiru hadirin kaum muslimin. Tidak terpengaruh dengan harta berapapun besarnya, tidak terpengaruh dengan pangkat jabatan apapun bentuk pangkatnya, tidak terpengaruh dengan apalagi godaan syahwat wanita betapapun cantiknya. Inilah yang perlu kita latih hadirin kaum muslimin, agar keimanan kita ini betul-betul terus istiqamah di jalan Allah. Maka Rasul pernah bersama sahabat membuat garis lurus. Dibuat garis lurus oleh Muhammad, lalu Rasul membuat garis menyimpang. Maka sahabat bertanya, "Wahai ya Rasulullah, ini apa maksudnya?" Maka Rasul menjawab, "Garis lurus ini adalah garisnya jalan Allah, itulah Islam, itulah agama Allah Islam. Maka tempuhlah. Lalu yang menyimpang ini adalah, inilah godaan-godaan syaitan. Ketika seorang nanti betul-betul istiqamah menjaga keislamannya, akan digoda terus oleh yang namanya musuh kita, laknatullah, syaitan dan iblis. Awak nak lurus tapi dikeloan, inilah kerjanya syaitan. Bagaimana ayat lain mengatakan, ketika iblis bersumpah dengan Allah, pada saat iblis sudah dicap sebagai orang yang durhaka, yang dilaknat oleh Allah, yang dikeluarkan dari surga, dia minta penangguhan pertama, panjangkan umur kami wahai Allah. Diberi oleh Allah. Lalu iblis menyatakan, akan kami sesatkan, kan kami datangi manusia itu dengan berjalan kaki, dengan pasukan berkuda, akan kami pengaruhi, baik dari depan, dari belakang, dari kiri atau dari kanan, agar iman kita ini menyeleweng hadirin kaum muslimin. Karena itu mari kita tetap istiqamah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, karena iman itu sifatnya yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun. Mari kita istiqamah menjaga kebenaran iman ini sampai kapan? Sampai kematian datang menjemput kita. Mudah-mudahan pada saat sakaratul maut, malaikat Israel datang mengangkat, mengambil nyawa kita, kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat, berbanyak manfaat. Tabiru ya bil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nasul hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan ingat mengingatkan dalam kebenaran dan ingat mengingatkan dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar.